Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022. Rapat paripurna ini menandakan DPR RI kembali aktif bersidang setelah masa reses sejak 8 hingga 31 Oktober 2021. Setelah hampir 1 bulan lamanya, anggota Dewan turun ke daerah ke pemilihan masing-masing. DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna. Tidak semua hadir di Gedung Nusantara II. Sebagian anggota DPR RI mengikuti rapat paripurna secara virtual. Sejumlah agenda penting akan dikawal DPR RI dalam masa sidang kali ini, termasuk mengenai pembahasan waktu pelaksanaan pemilu serentak 2021. Dalam rapat paripurna ini dilakukan juga pelantikan 5 anggota DPR pengganti antar waktu. Sejumlah agenda penting akan menjadi pekerjaan rumah DPR dalam waktu dekat, termasuk agenda pergantian Panglima TNI. Sejauh ini belum ada kepastian ihwal surat Presiden Joko Widodo tentang calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Kabar menyebutkan surpres akan dikirimkan ke DPR hari ini atau 2 hari ke depan. Namun hingga petang ini belum ada keterangan resmi terkait hal tersebut. Diketahui Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiunnya di awal November ini. Akhir pekan lalu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saifullah Tamliha, menduga istana akan mengirimkan surat Presiden untuk calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto pada Senin ini. Namun hingga petang ini kabar tersebut belum dapat dipastikan. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna. Hal ini menandakan DPR RI kembali aktif bersidang setelah masa reses. Sejumlah agenda penting akan dikawal oleh DPR dan untuk mengetahui lebih lengkap apa saja yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini sudah ada Ririn Oktaviani di Gedung Nusantara Kompleks DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Ya, selamat sore Ririn. Bagaimana jalannya sidang paripurna DPR hari ini? Ya, April dan juga Ajat, rapat paripurna telah selesai digelar pada pukul 11 siang hari tadi. Memang hari ini diagendakan rapat paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun 2001-2022 di Gedung DPR MPR Republik Indonesia. Dalam sidang paripurna hari ini dibuka dan juga dipimpin langsung oleh Wakil DPR Muhaimin Iskandar secara fisik, di mana dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh anggota DPR, ya ini adalah 60 anggota DPR yang hadir secara fisik ke gedung DPR MPR, kemudian 283 anggota DPR hadir secara virtual, sehingga total yakni adalah 356 anggota DPR mengikuti sidang paripurna pada hari ini. Dan turut serta hadir secara fisik yakni di gedung DPR MPR yakni adalah pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Taufik Paulus dan juga Rahmat Gobel. Sementara Ketua DPR Puan Maharani hadir secara virtual. Namun dalam sidang paripurna tersebut Puan Maharani memberikan pidato sidang paripurna. Adapun sidang atau pidato sidang paripurna yang diberikan oleh Puan Maharani yakni memastikan yakni DPR siap menyelesaikan prolegnas di tahun 2021. Sejumlah RUU yakni sudah memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat pertama, diantaranya yakni adalah KUH Perdata dan juga undang-undang berkaitan soal pengadilan tinggi dan juga sejumlah RUU lainnya. Puan Maharani juga menegaskan selaku anggota legislatif juga untuk mengawal adanya kasus-kasus yang saat ini marak dan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya adalah kasus pinjol, yang juga kenaikan upah tahun 2021, penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi, dan juga rencana pembukaan umroh di Saudi Arabia. Selain adanya pidato dari Puan Maharani, juga dilaksanakan pelantikan pergantian antar waktu. Sisa periode 2019-2024 terdapat 5 PAW yang kemudian dilantik pada hari ini di rapat paripurna di Gedung DPR MPR. Ajat. Ya baik, ini terkait dengan agenda DPR ke depan, Ririn. Sudahkah ada informasi terkait dengan pergantian Panglima TNI?
Berdasarkan informasi dari anggota DPR RI menyatakan bahwa biasanya pada rapat paripurna anggota DPR RI atau di rapat paripurna biasanya surat-surat ini akan dibacakan di rapat paripurna. Namun hingga rapat paripurna hari ini digelar belum ada pembacaan berkaitan soal pergantian Panglima TNI, yang artinya bahwa surat Presiden hingga hari ini belum ditujukan atau belum diserahkan ke DPR RI, yang artinya bahwa dapat dimungkinkan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan maka surat Presiden ini baru diserahkan kepada DPR RI. Namun dari ketentuan undang-undang sendiri bahwa calon Panglima ini harus dilantik sebelum Marsikal Hadi resmi pensiun pada awal Desember mendatang, sebab TNI tidak mengenal adanya Panglima TNI yang digantikan dengan pelaksanaan tugas atau PLT. Lantas bagaimanakah kemudian runtutan atau proses di mana nantinya pergantian dari Panglima TNI ini? Nantinya Presiden akan mengajukan 1 nama calon ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Kemudian nantinya surat tersebut akan dikirimkan ke DPR dan dibawa ke fraksi dari DPR, kemudian akan dibahas oleh Badan Musyawarah DPR dan dibawa ke Komisi 1, kemudian melakukan rapat paripurna. Adapun nanti dalam rapat paripurna juga akan ditentukan untuk calon Panglima TNI ini akan menjalani, yakni adalah penelitian administrasi, kemudian visi dan juga misi, uji kelayakan, penentuan calon, dan juga nantinya hasilnya pembahasannya akan dilakukan dalam rapat paripurna, sehingga nantinya akan ditentukan calon dari Panglima TNI. Ya, baik Ririn. Jikapun belum ada surat Presiden terkait dengan pergantian atau nama calon Panglima TNI, tapi apakah ada keterangan dari sejumlah anggota, terutama Komisi 1, kapan sebetulnya Istana akan mengirimkan surprise tersebut ke DPR? Jika dilihat dari waktu, yakni adalah waktu pensiun dari Panglima TNI Marsikal Hadi, diantaranya yakni sebelum tanggal pensiun tersebut, kemudian Presiden dan juga DPR sudah mengantongi nama dan juga menjalani proses seleksi bagi calon Panglima TNI tersebut. Adapun kriteria dari Panglima TNI yang kemudian nantinya akan dipilih oleh Presiden dan kemudian diajukan oleh DPR, yakni adalah jabatan dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat di Kepala Staf Angkatan TNI ya. Dan kemudian ada pendapat yang menarik dari anggota DPR, diantaranya adalah Abdul Karis Alamsyah berkaitan soal pergantian dari Panglima TNI ini, mengingat secara adat dari pergantian TNI ini, yakni yang pertama adalah pola rotasi. Di antaranya adalah jabatan Panglima yang sebelumnya, yakni secara bergiliran. Untuk Panglima TNI yang akan datang biasanya adalah saat ini akan bergilir ke Angkatan Laut, yakni maka ada kemungkinan bahwa Panglima TNI akan dijabat oleh Kasal, yakni adalah Yudo Margono. Namun juga beredar isu yang sangat kuat juga bahwa Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Andika Perkasa, berpeluang besar untuk menjadi Panglima TNI. Mengingat jika dilihat dari senioritas, Andika Perkasa ini merupakan paling senior jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ririn melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo hingga petang ini belum mengirimkan surat berisikan nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno pernah mengatakan surprise akan disampaikan ke DPR awal bulan November ini. Sekitar 3 pekan yang lalu, Sekretaris Negara Pratikno pernah menyatakan jika Presiden masih punya waktu untuk penyerahan nama calon pengganti Hadi Cahyanto ke DPR, Mensesnek mengatakan surprise akan disampaikan ke DPR awal November ini. Terkait nama-nama calon Panglima TNI, Pratikno mengungkapkan kriteria calon Panglima TNI merupakan kepala staf di kesatuan masing-masing. Pratikno tidak menyebutkan siapa nama calon yang dimaksud. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama MNC News.